Halo, halo kawan Kaliber. Apa kabar Anda hari ini? Ini hari Kamis ya, Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Kita Ya, tetap mengunjungi Anda untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini yang kami ambil dari media-media mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers agar kami tidak dibilang berita hoax atau berita dari media abal-abal. Saya sapa dulu pengamat sosial politik kita yang akan mengupas dan menganalisa berita kita hari ini, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, halo Mas Adi Wahyudi dan kawan kaliber yang saya cintai. Senang sekali kita tetap bersama Anda untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik terkini di tanah air. Dan kayaknya kita balik lagi nih Mas ngomongin Pilkada Jakarta ya hari ini. ya karena Pilkada Jakarta ini paling seru ini. Pilkada rasa pilpres, tarik Iya, dan menarik, dorong mendorong, gitu ya. manuver-manuvernya sih ya cukup mengejutkan. Ya. Ya, Kondisinya tidak normal ini, tapi ya kita lihat aja lah. Kita mau bahas berita apa nih Mas hari ini? ini nanti masih terus berubah-ubah sampai dengan diperkirakan H-1, bahkan last minute. Last Ya, minute itu nanti bisa berubah pasangan yang diajukan para koalisi ini, bukan cuma partai tapi koalisi. ya. Sekarang ini kita ambil dulu dari bisnis.com. PKS sarankan Anies gabung parpol agar bisa calonkan diri di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPW PKS Jakarta Khairuddin menyarankan Anies Baswedan agar bergabung ke salah satu partai politik untuk mempermudah pencalonan dirinya sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Khairun usai bertemu dengan komunitas Ubah Bareng yang mengusung Anies Baswedan soal Pilpres 2024 di kantor DPRD DKJ Jakarta. Khairuddin menilai jika Anies Baswedan mau bergabung ke partai politik, maka hal itu bisa mempermudah dirinya untuk menjadi calon gubernur DKJ Jakarta. Pasalnya, dukungan dari PKS untuk Anies tidak cukup karena partai tersebut hanya memiliki 18 kursi DPRD, sementara dibutuhkan minimal 22 kursi DPRD. Jadi sebaiknya Pak Anies masuk parpol sehingga terjadilah dua partai berkoalisi itu cukup syarat untuk mengusung sendiri, Dr. Khairuddin. Jadi tidak ada partai politik yang mau menerima Anies Baswedan, maka PKS siap menampung Capres 2024 tersebut. Pak Anies masuk saja ke PKS, jadi nanti posisi wakilnya kami lepas, katanya. Khairuddin menjelaskan bahwa sikap PKS untuk Pilkada serentak DKJ Jakarta masih tetap mempertahankan Sohibul Iman agar diusung untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur DKJ. Pasalnya, kata Khairuddin, PKS telah berhasil memenangkan DKJ Jakarta dengan raihan 18 kursi di DPRD, paling banyak dibandingkan partai politik lain. Ini soal harga diri. Kalau tidak cakup, harus cawagup. Minimal salah satu. Kalau tidak, apa kata masyarakat nanti, katanya. Jadi PKS mempertahankan Soebul Iman sebagai cawagup. Nah, karena yang dipertahankan sebagai cagup itu Anies Baswedan, ya silakan Anies Baswedan memakai atribut atau masuk ke parpol lain. Asal cawagupnya adalah Soebul Iman yang kader PKS, gitu Mas. Ya, salut sih dengan kader-kader PKS yang militan dan nggak mudah menyerah ya. Ini kan kita baru saja mendengar manuver dari Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Pak Prabowo, Mas Gibran di Pilpres kemarin, membuat manuver entah menggoda atau menawari atau menarik partai-partai yang tadinya berada di koalisi perubahan ya. Tidak hanya Nasdem, PKB, bahkan PKS pun ditawari untuk, dari beritanya ya, ditawari untuk masuk menjadi bagian dari Kim, Koalisi Indonesia Maju, dan di Jakarta itu akan menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan yang akan diusung adalah Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Nah, tapi ini
kader-kader PKS kan nggak mau nyerah nih. Ini ngasih solusi lagi nih buat Mas Anies yang mungkin juga bisa dipertimbangkan. Kondisi sekarang itu kan yang paling memungkinkan nih untuk Mas Anies tetap berlayar itu adalah berkoalisi dengan PKS dengan PDIP. Itu yang kalau memungkinkan untuk tetap bisa berkontestasi dan juga punya peluang menang. Nah, cuman juga kita melihat selama ini yang namanya PDIP itu kan nggak pernah mengusung seorang calon kepala daerah yang bukan kadernya sendiri kan. Selalu adalah dari kadernya sendiri. Nah, ini yang disarankan oleh Ketua DPW PKS Jakarta ini menarik nih. Kan sebetulnya dengan kata lain, udahlah Mas Anies masuk aja jadi kader PDIP. Nah, jadi PDIP kan nggak ragu lagi untuk mengusung Anies Baswedan. Kalau sekarang banyak keraguan, Mas, karena Mas Anies bukan kader PDIP, dia tidak menjadi salah satu anggota partai politik manapun. Nah, itu yang membuat juga pasti banyak pihak di PDIP yang berpikir kalau apa manfaatnya misalnya kalau mengusung Anies Baswedan. Tapi di sisi lain, kalau nggak berkoalisi dengan salah satu partai, ini di luar Perindo dan P3 ya, yang cuman punya satu kursi masing-masing, kan kurang, Mas. PDIP ada 15 kursi, padahal butuhnya 22 kursi. Jadi ya memang paling paling kuat itu kalau berkoalisinya dengan pemenang Pileg di Jakarta, yaitu PKS. Jadi PKS itu nomor satu, PDIP nomor dua di Jakarta. Nah, sekarang sudah resmi PKS itu mengusung Mas Anies Baswedan kan. Tapi ini kan juga belum final. Ini banyak tawaran-tawaran, banyak lobby-lobby lah yang sepertinya ingin mengajak PKS itu masuk ke dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita bicara di pemerintah pusat dengan harga atau yang dikorbankan ya Pilkada Jakarta. Karena yang didorong itu adalah yang dari Kim sendiri, dalam hal ini Kang Emil ya, dari Golkar gitu. Jadi kalau buat PKS sendiri kan juga ini pilihan yang sulit, Mas. Satu ya memang udah mungkin merasa berat juga sudah 10 tahun menjadi oposisi kan, oposisinya Pak Jokowi. Tapi di sisi lain juga kalau ini tidak diambil kan kondisinya PKS itu pemenang Pileg di Jakarta. Jadi kalau bisa gubernurnya itu yang dekat dengan PKS, PKS juga menjadi ketua DPRD, pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ini usulan yang menarik. Kita lihat dari Bu Mega, dari PDIP, apakah akan memakan saran ini ya, mengambil saran ini yang sebetulnya kalau Mas Anies juga ingin berlayar, ya egonya juga harus ditekan ya. Ini salah satu jalan. Kalau saya yakin sih kalau Mas Anies mau menjadi kader PDIP, jadi punya KTA PDIP, saya yakin PDIP nggak ragu lagi untuk mengusung Mas Anies Baswedan. Jadi nanti ya pasangannya itu bisa Anies Baswedan dan Sohibul Iman, PDIP dan PKS. Nah ini kita lihat aja Mas, ini apakah akan terjadi atau tidak, atau memang betul-betul akan kotak kosong, artinya pasangan Kim Plus ini, Kang Emil dan nggak tahu nanti siapa wakilnya, bisa jadi Mas Kaisang, bisa jadi yang lain, ya lawannya kotak kosong, karena kalau PDIP sendiri nggak cukup untuk Ya, bisa mengusung calon. tapi ini ada pernyataan yang menarik dari Khairuddin tadi, Ketua DPW PKS DKI. Saya bacakan lagi.
Jika tidak ada partai politik yang mau menerima Anies Baswedan, maka PKS siap menampung Capres 2024 tersebut. Pak Anies masuk saja ke PKS, jadi nanti posisi wakilnya kami lepas. Gitu. Jadi kalau Mas Anies tidak tertampung di partai lain, masuk aja PKS. Tapi wakilnya nanti boleh dari partai yang lain. Ya, apa kalau menurut saya sih kemungkinan yang itu malah lebih kecil ya kan gitu. Karena juga juga siapa yang akan dipasangkan? Ini kan sebetulnya kalau kita bicara untuk supaya bisa mengimbangi Kang Emil, artinya Kang Emil ini nggak cuma sosok Kang Emilnya sendiri ya, tapi di belakangnya itu kan ada Kim yang juga kita melihat sudah memenangkan Pilpres kemarin. Terlepas caranya bagaimana, tetapi kan kita tahu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, itu kan harus dilawan dengan kekuatan yang seimbang. Nah, di sini kondisi sekarang kalau PKS berkoalisi dengan PDIP itu nomor 1 dan nomor 2 di Jakarta. Jadi kalau menurut saya sih yang paling mungkin itu adalah Mas Anies masuk ke PDIP menjadi kader dan kemudian maju sebagai calon gubernur, wakilnya Pak Sohibul Iman. Tapi kalau sebaliknya Mas Anies masuk menjadi kader PKS, pertanyaan besar lagi, apakah PDIP mau? Ya kan? Mau bergabung dengan PKS, berkoalisi dengan PKS. Kalau menurut saya sih lebih menarik buat PDIP pilihan yang pertama, Mas. Cuman kan itu pertanyaannya, apakah Mas Anies mau menjadi kadernya PDIP misalnya? Apalagi selama ini dianggap ya berbeda lah cara filosofinya, langkah-langkah yang diambil. Ya, kita lihat Ya, nih, Bu Mega. tapi Mas Indra, sebelumnya PDIP kan pernah calon atau mewacanakan cawagupnya Anies Baswedan adalah Prasetyo Edy Marsudi yang kader PDIP. Jadi klop sebenarnya dengan usulan dari Khairuddin tadi, kalau misalnya Anies Baswedan masuk menjadi kader PKS, maka wakilnya bisa dari PDIP. Ya Prasetyo Edy Marsudi itu tadi masuk sebagai cawagup, kan gitu. Sebetulnya kan kalau kondisi sekarang tanpa Mas Anies masuk ke PKS pun kan tinggal nego saja dengan PDIP. Kalau PDIP mau sepakat kemudian calon wakil gubernurnya adalah Pak Prasetyo Edy Marsudi, ya tinggal masuk aja kan, tanpa harus Mas Anies bergabung menjadi kadernya PKS. Kan gitu kalau kondisi sekarang ya. Jadi menurut saya sih ya bisa saja, tetapi juga nggak sesuatu yang akan membuat langkah yang berbeda, Mas. Karena ini posisi-posisi wakil yang yang mau ditawarkan kan gitu. Sedangkan kalau ini sekarang kan PDIP mendapatkan posisi gubernur, Mas. Calon gubernur kan? Gitu. Intinya yang sekarang keraguan-keraguan itu, ini kan sedang berhitung PDIP ini. Mana langkah yang satu ada kemungkinan nggak bisa mengusung sama sekali, ya kan? Yang kedua, kalau dia mau punya calon sendiri, harus berpasangan dengan berkoalisi dengan partai lain. Siapa yang memungkinkan ya? Sekarang tinggal PKS atau kemarin dengar-dengar PKB. Yang lain kan sepertinya nggak mungkin, Mas. Nah, PKB itu kan juga kita akan melihat ini. Ini sangat tergantung dari bagaimana hasil konflik antara PKB dan PBNU ini kan. Itu yang akan bisa mempengaruhi juga itu nanti konstelasinya, koalisinya, apakah eh, PKB itu menjadi berada di luar pemerintahan misalnya. Karena kan kita tahu PBNU ini kan mendukung Pak Prabowo kan, menjadi bagian dari eh, waktu Pilpres kemarin kelihatan mendukung Pak Prabowo. Nah, ini yang kita lihat perseteruannya kan cukup seru, baik di Pansus Haji, kemudian juga ada
ya rame lah di media, di TV tiap hari bicara ada saja tentang perseteruan PKB dan PBNU ini. Kita belum tahu hasilnya. Tapi balik lagi ke topik kita, menurut saya sih tawaran yang diberikan PKS itu menarik. Tinggal sekarang satu, Mas Aniesnya mau atau enggak. Yang kedua, ya gimana PDIP-nya. Tapi itu salah satu langkah yang menurut saya bisa ketemu di tengah, Mas. Win-win buat PKS dan PDIP juga Mas Anies sendiri. Kalau berharap dari partai yang lain, kayaknya sih lebih berat. Itu pandangan saya. Ya, itu kawan Kaliber. Jadi pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman yang diusung oleh PKS ini belum jelas juga. Belum jelas juga apakah Mas Anies bisa dapat tiket untuk melaju ke Pilkada Jakarta, ataukah Kang Emil nanti justru bersaing dengan kotak kosong, ya belum tahu. Bagaimana juga nasib PKS dan kemana pula nanti PDI Perjuangan, gitu ya. Jadi kita masih gelap lagi ini, maka ikuti terus Kaliber ini. Kita akan pantau terus, kita akan kupas terus, kita akan analisa terus setiap perkembangan yang terjadi di pilkada, khususnya pilkada Jakarta yang rasa pilpres ini. Belum tentu ada pasangan yang jadi, bahkan H-1 dan diperkirakan bahkan last minute sebelum menuju ke KPU itu Ya, itu bisa berubah tuh. Iya, gitu Iya. ya. Jadi Dalam perjalanan ke KPU tuh bisa berubah tuh. iya, semua sudah pakai pakaian seragamnya tapi juga batal. Bisa jadi dan ini pernah terjadi ya. Baik kawan Kaliber, kami tunggu komentar Anda. Bagaimana sih sebaiknya pasangan di luar Ridwan Kamil ini? Mas Anies Baswedan berpasangan dengan siapa? Ataukah koalisi PKS ini tetap mempertahankan Anies Baswedan atau bagaimana? Karena ada wacana untuk PKS mau menyeberang ke Kim Plus gitu ya. Ada tawaran-tawaran gitu kira-kira. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.